Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menyikapi dan solusinya bagi ikhwah pengurus dakwah yang berselisih. Ini penting juga untuk kita semuanya. Yang pertama untuk para ikhwah, para pengurus dakwah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian luruskan niatnya kita semuanya. Luruskan niatnya kita semua bahwa kita semuanya dalam bergerak, di dalam berjuang untuk Islam ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong dan menguatkan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Bantulah agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membantu kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Ya, yang pertama itu hendaknya semua dari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian hendaknya kita semuanya meluruskan niatnya kita bahwa tidak ada yang kita cari kecuali apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian perkara yang kedua, nasihat untuk kita semuanya, jangan sampai membuka peluang bagi syaitan untuk mengadu domba di antara kita. Jangan. Ya, tutup peluang-peluang tersebut. Tutup celah-celah tersebut. Ya. Ada kalahnya wal ikhwah wal akhwat sekalian, ada kalahnya enggak apa-apa kita mengalah. Ya. Ngalah kita demi untuk kebaikan, demi untuk kebersamaan. Ya, enggak mesti orang-orang yang bergerak mengurus dakwah tersebut harus tampil semuanya di depan, enggak. Ya, enggak apa-apa. Kalaupun harus kita berada di belakang layar, walhamdulillah. Ya, yang penting kita telah memberikan sumbangsi untuk dakwah ini, untuk memberikan sumbangsi kepada Islam ini. Saya teringat nasihat dari Syekh Ba Musa hafizahullah ketika beliau safari dakwah di Malaysia. Ketika itu sempat terjadi obrolan singkat bersama beliau, dan beliau menasihati kami semuanya bahwa dakwah itu milik Allah, bahwa dakwah itu butuh kekompakan dan kerjasama. Ya, nggak bisa, ustadz pun nggak akan bisa berdakwah seorang diri, butuh ta'awun semuanya. Ikhwah yang pandai dalam bidang telekomunikasi media turut sumbangsikan pikirannya. Ikhwah yang ada kemampuan dalam bidang ini dan bidang itu, semuanya kita ta'awun dalam kebaikan. Sekali lagi, dakwah ini butuh kerjasama. Dakwah ini butuh apa? Kekompakan. Ya, nggak apa-apa, sekali lagi ayo ikhwah barakallahu fik, untuk kita ngalah. Ya, untuk kita ngalah di beberapa keadaan dan kondisi, ngalah saja. Ya, nggak mesti harus tampil di depan, enggak. Karena yang menilai kita Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang bisa kita sumbangkan untuk Islam ini, untuk dakwah ini, kita lakukan. Kemudian perkara yang ketiga, ya, jangan pernah coba-coba masukkan dan ya campur adukkan permasalahan pribadi dan dakwah. Jangan. Ya, jangan pernah masukkan dan libatkan perkara dunia, perkara perorangan individu dalam permasalahan agama. Jangan pernah. Ya, naudzubillah. Ya, naudzubillah. Ya. Masalah pribadi jangan seret ke dalam permasalahan agama. Yang penting harus kita kesampingkan. Ya. Kemudian yang berikutnya, ketika terjadi permasalahan segera diselesaikan. Jangan dibuat mengambang, dibuat terus menerus. Karena itulah perkara yang paling disenangi oleh iblis dan bala tentaranya. Kata Nabi SAW dalam hadis Jabir bin Abdullah, inna syaitan ya'isa ayya'buduhul musallun fi jaziratil Arab walakin bitahrish bainahum. Sesungguhnya syaitan itu, iblis itu sudah putus asa ya untuk menggoda manusia agar beribadah kepadanya. Akan tetapi iblis tersebut akan menggoda mereka dari jalan apa? Tahrish, adu domba di antara sesama hamba Allah Subhanahu
wa taala. Makanya hati-hati ini. Ya, hati-hati tahrish, adu domba di antara kita, apalagi para pengurus dakwah. Ya, itu diperhatikan baik-baik. Bersihkan hatinya kita, luruskan niatnya kita, semuanya kita. Ya, semuanya kita. Jangan sampai mau diadu domba, jangan sampai kita kemudian menjadi orang-orang yang menutup hati kita untuk menerima permohonan maaf dari saudaranya kita, untuk mau menutup hati kita dari kesalahan temannya kita. Jangan jadi manusia-manusia yang baperan. Ya, dakwah itu butuh orang-orang yang kuat. Dakwah itu butuh orang-orang yang kokoh. Dakwah itu butuh orang-orang yang ya betul-betul siap dengan segala macam resiko. Jangan baru dapat kendala ini udah mundur. Ya, jangan. Karena itu ibadah yang mulia. Ibadah yang mulia. Bayangkan dengan sebab kita manusia bisa mendengarkan kebaikan. Dengan sebab kita manusia bisa menjadi istiqomah di atas agama Allah. Dengan sebab kita manusia bisa meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Dengan sebab kita manusia bisa lebih giat melakukan ibadah kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya kebaikan dan kemanfaatan tersebut. Dan semakin mulia pula tujuan tersebut, maka syaitan pun akan semakin semangat untuk menjatuhkan kita dari perkara itu. Makanya diperhatikan baik-baik semuanya dari kita. Kesampingkan egonya kita. Ya, mari kita bersatu semuanya. Musuh-musuh Islam, musuh-musuh dakwah itu luar biasa. Ya, dari orang-orang kafir lah kita. Gimana mungkin kita bisa merapatkan barisannya kita? Bagaimana mungkin kita bisa memberikan kemanfaatan kepada manusia yang lainnya? Bagaimana mungkin kita bisa menguatkan dakwahnya kita kalau di antara kita sendiri yang bercerai-berai? Ya, tidak satu hati. Gimana mungkin? Ya, jangan kita berupaya untuk memperbaiki keadaan manusia sementara diri kita terjerumus dalam kebinasaan. Ya, bahaya tuh. Ya, jangan dibiarkan penyakit yang satu ini. Jangan dibiarkan penyakit yang satu ini. Ya, bersihkan hati kita, banyak beristighfar kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita benci dan membangun kebencian kita tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena perkara dunia, bukan karena permasalahan pribadi. Kalau masalah pribadi, mari lapang dada saja. Ya, mari lapang dada. Enak tuh, enak. Kalau kita hidup semuanya kita dalam keadaan bersaudara, dalam keadaan ukhuwah tetap terjalin. Coba kalau ya dalam hati kita ada rasa dongkol terhadap temannya kita, terhadap ikhwah kita, baru ketemu, aduh udah sempit lagi. Siapa yang rugi? Ya kita sendiri. Ya kan? Enak tuh kalau hati kita lapang. Ya, ketemu dengan saudaranya kita dengan senyuman yang masya Allah. Ya, sekali lagi ikhwah para pengurus dakwah, demikian pula ikhwah dan akhwat secara umum, semuanya kita mari kita rapatkan barisannya kita perkuat ukhuwah di antara kita untuk sama-sama mengambil bagian dari dakwah ini. Ya, membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Mari sekarang kita berpikir, apa sih yang selama ini saya lakukan untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Apa sih yang telah saya lakukan untuk dakwah yang mulia ini? Ambil bagian dong. Ya, jangan mau berpangku tangan, ambil bagian untuk perkara yang mulia tersebut. Ambil bagian apa yang bisa kita sumbangsikan untuk Islam, untuk dakwah ini, mari kita lakukan. Seraya terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Sekali lagi mari rapatkan barisan. Ya, dakwah ini masih panjang. Ya, manusia itu butuh untuk kita arahkan dalam kebaikan. Lihat tuh, ya, mereka sangat jauh dari bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tekan dan jauhkan dari egonya kita semuanya. Mari kita bersatu di atas kebaikan, cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian apa yang bisa kita sampaikan.